Luar biasa bangunan tua yang sampai dengan saat kita lihat ini ya masih berdiri dengan kokohnya teman-teman. Wih, cantik banget sih gedung ini. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di VRK Explore. Kali ini aku berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Dan hari ini aku berada di salah satu gedung tua yang masih berdiri dengan kokohnya ya di kota Surabaya. Dan ini adalah sebuah bangunan tua yang didirikan pada tahun 1912. Awal pembangunan gedung ini memang difungsikan sebagai tempat panti asuhan ya, namun berlanjut sebagai rumah sakit. Dan rumah sakit tersebut diberi nama Rumah Sakit Mardi Santoso. Teman-teman, kalian penasaran seperti apa sih bekas Rumah Sakit Mardi Santoso ini? Langsung saja kita eksekusi explore, yuk. Oke guys, ketemu lagi di VRK Explore dan kali ini saya berada di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan coba explore ya sebuah bangunan tua yang merupakan bekas peninggalan Belanda teman-teman. Jadi bangunan di depan kita ini adalah bekas Rumah Sakit Mardi Santoso yang dari informasi yang saya dapatkan ya, bangunan ini didirikan pada tahun 1912 sebagai panti asuhan. Namun mulai tahun 1951 ya hingga tahun 1994 panti asuhan ini menjadi Rumah Sakit Mardi Santoso karena pasiennya semakin banyak begitu ya. Oke teman-teman, aku akan coba explore lokasi ini terbaru seperti apa ya bekas rumah sakit tua yang berada di kota Surabaya ini. Jadi pada tahun 2000-an bekas rumah sakit ini sempat mau dirobohkan ya di bagian belakang sana, bahkan beberapa diantaranya sudah roboh. Tapi rencana perobohan gedung ini sempat dicegah, dilarang oleh dinas terkait. Jadi proses perobohan gedung ini tidak dilanjutkan teman-teman. Fungsi terakhir yang aku dapatkan dari bekas rumah sakit ini sempat dijadikan sebagai kafe ya, ataupun rumah makan. Di situ ada tulisannya itu ya teman-teman, Gelato dan Cafe. Tapi setelah fungsi terakhir tersebut, bangunan ini menjadi terbengkalai hingga kini dan terkesan menjadi bangunan satu-satunya ya di tengah-tengah tanah lapang yang seperti ini guys. Oke, kita akan eksplor lokasi ini semaksimal mungkin sebenarnya seperti apa guys. Wow, ini benar-benar bangunan tua yang menurut aku sangat cantik banget ya. Wow, bekas Rumah Sakit Mardi Santoso, bekas panti asuhan yang sampai dengan saat ini bangunannya masih kokoh berdiri teman-teman. Ini menunjukkan ya kualitas pembangunan dari zaman dulu itu benar-benar bisa diandalkan, benar-benar memiliki kualitas yang bagus ya. Beda dengan bangunan-bangunan zaman sekarang yang di beberapa lokasi bekas rumah sakit ini, maksud aku ya, di beberapa bekas rumah sakit yang terbengkalai itu udah gampang hancur teman-teman. Oke, kita akan coba explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menemukan banyak sekali ya barang-barang bekas yang berceceran teman-teman. Di sini malah ada televisinya ya. Barang bekas semua sih. Halo? Apakah ada seseorang di sini? Masih banyak barang yang tertinggal teman-teman. Wih, istimindil ya lokasinya. Sebuah bekas bangunan tua peninggalan Belanda. Tapi kondisi di dalamnya ini penuh dengan barang-barang bekas ya. Oke guys, kita akan coba explore. Teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali barang-barang yang tercecer ya. Contohnya adalah TV yang
melenuk-melenuk ini, teman-teman. Waduh. Ini TV tabung yang melenuk-melenuk. Mumpluk ya, gede seperti itu, guys. Di sini ada spring bednya. Apakah tempat ini dijadikan sebagai tempat kikuk-kikuk? Ada kipasnya juga loh. Bangunan ini apa fungsional ya, teman-teman? Ada toiletnya juga loh. Aku yakin ya tempat ini masih fungsional dipakai oleh para pemulung misalnya ya, karena di dalam situ banyak sekali teman-teman barang yang berceceran, barang yang berserak di mana-mana gitu loh. Diantenan lokasinya ya. Jadi memang banyak sekali cerita-cerita dari sekitar warga Surabaya yang mereka itu dilahirkan di sini. Ada juga yang menyebutkan salah satu anggota keluarganya dirawat di sini. Sehingga bangunan bekas Rumah Sakit Marti Santoso ini menyisakan banyak cerita, teman-teman. Halo? Ada penghuni di sini? Bangsa manusia? Bangsa jin? Bangsa apapun? Coba kalau memang kalian ada, berikan saya interaksi. Terutama ini manusia ya, kalau ada di sini. Karena aku nggak cek lokasi, teman-teman. Aku lihat di sini banyak sekali barang-barang yang berserak ya. Loh iya toh, banyak sekali. Ini apa ini? Kula nuwun. Pak D, Pak Le, Mas, ada orang di sini? Teman-teman, melihat barang-barang yang sebanyak ini, aku yakin ya, bekas rumah sakit ini sering dimasuki atau bahkan dimanfaatkan ya. Untuk pengepul barang bekas ini sepertinya malah ya. Halo? Udahlah, aku seperti halusinasi saja ya teman-teman. Banyak sekali barang bekas. Bisa dilihat nggak sih teman-teman? Nah, Magicom bekas ya kan, masih banyak banget di sini. Bekas teko, apa ya? Apa ini? Senter juga loh. Ada mainan-mainan bekas yang seperti ini. Ini sepertinya radio dan tip zaman dulu teman-teman. Ada juga majalah-majalah ya, yang segede gini. Femina, bisa dilihat teman-teman. Jadi memang banyak sekali barang-barang yang bertumpuk berserak di sini. Tapi ketika aku masuk lokasi ini, aku nggak menemui siapapun, teman-teman. Ya, bisa dilihat teman-teman, barang di situ banyak sekali barang bekas dan yang sejenisnya. Oh yes, kita coba explore saja ke bagian belakang. Di sini ada bekas
sangkar burung juga. Loh, ini apa ini ya? Banyak sekali barang-barang bekas yang seperti ini tertumpuk. Tapi ini beberapa jendela-jendela yang sangat berharga itu sudah terjebol, teman-teman. Di sini ya, di sini dulu daun jendelanya, daun pintunya itu masih bagus-bagus ya. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat, ini hanya tinggal barang-barang bekas saja ya yang berada di sini yang sudah di packing ya. Nah, kotak-kotak seperti itu udah terpacking dengan sangat rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panjenengan sedaya, untuk semua panjenengan-panjenengan ingkang wonten mriki yang berada di sini, berbentuk apapun kalian, aku belum mendapatkan sambutan dari kalian. Coba sedikit saja kalian memberikan interaksi. Karena bangunan ini sering dimasuki orang ya. Dilihat dari barang-barang yang berada di sini tentunya membawa banyak sekali energi-energi positif, teman-teman. Kalau di beberapa lokasi bangunan-bangunan bekas rumah sakit selalu meninggalkan banyak sekali ya energi-energi negatif. Karena apa? Ya jarang ya. Ya karena jarang dimasukin orang. Beda dengan lokasi-lokasi yang sudah sering dimasukin orang, contohnya di bekas rumah sakit Marti Santoso ini. Beda saja ya teman-teman. Oke, kita coba ke belakang. Di situ ada bekas toilet, teman bisa perhatikan ya bagian atasnya. Banyak baju-baju yang tertinggal juga kalau saya amati, teman-teman. Penikmat bangunan-bangunan Belanda yang seperti ini tentunya adalah orang-orang ya yang bisa memanfaatkan bangunan yang seperti ini dengan maksimal. Contohnya seperti ini ya untuk buka usaha. Oke teman-teman, kita coba ke lantai 2 ya. Benar-benar keren ini bekas rumah sakit tua di Surabaya ini, karena menyisakan banyak cerita sejarah, banyak cerita kenangan, terutama bagi sebagian besar warga Surabaya, Jawa Timur, guys. Dulu konon ya bekas rumah sakit ini diceritakan sangat angker. Karena beberapa orang itu melihat suster yang berjalan hilir mudik ya di balkon lantai 2 ini, teman-teman. Kita coba masuk. Aduh, bisa buka ya. Aduh. Halo. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, kita mulai dari sini. Jadi mereka yang diceritakan melihat suster itu di sini, teman-teman, di balkon lantai 2 ini ya, di sini. Karena di depannya sana itu udah jalan raya ya guys. Kalian di sini, aku masuk ke lantai 2 sangat berbeda, teman-teman. Di sini langsung terasa sangat panas banget ya. Dulu ketika masih beroperasional, konon katanya di lantai 2 ini memang sering terlihat
sosok perawat misterius yang berjalan hilir mudik, teman-teman. Yang berjalan hilir mudik gitu ya maksudnya. Tapi di lantai 2 ini ketika aku masuk ya, teman-teman bisa lihat ini hanya kosong melompong saja, hanya ruangan blong-blongan. Namun kalian bisa lihat struktur bangunan di tempat ini benar-benar cantik banget. Bayangkan ini sebuah bangunan yang dibangun pada tahun 1912-an, teman-teman. Sampai dengan saat ini gitu loh. Apa yang terlintas di benak kalian? Bangunan ini begitu kokoh, bangunan ini begitu kuat ya. Halo? Jujur ya, aku sangat penasaran dengan lantai 2 ini karena cerita-cerita suster ataupun perawat misterius itu guys. Beneran. Tapi ini sudah dimasuki akar-akar pohon yang seperti ini, dan biasanya bangunan-bangunan yang sudah dimasuki akar pohon ya, yang sudah dimasuki akar pohon seperti ini nggak lama lagi, entah berapa tahun lagi, biasanya akan mulai retak-retak dan hancur guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan sholawat saja ya. Seriusan di lantai 2 ini benar-benar terasa banget ya tekanan yang saya rasakan, teman-teman. Terutama di saya berdiri ini ya, pewanasip polrek. Beneran ya, serius ini. Padahal kalau teman-teman bisa lihat, di situ pintu terbuka ya, dan pintu-pintu lain di depan sana juga terbuka. Tapi ini panas banget, beneran ya. Aku nggak bohong, ini luar biasa banget ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi. Ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil adim, wa miqdarihil adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, jadi beberapa orang itu melihat mereka sosok misterius ya, perawat-perawat itu dari sini tuh, di balkon lantai 2 ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini balkonnya ya. Kemudian di sana itu emang jalan raya guys. Kalian bisa lihat ya. Oke. Rumah sakit ini benar-benar cantik. Bangunan Belanda ya. Lumayan ya. Setelah aku baca sholat lumayan juga. Di lantai 2
Oke guys, kita turun saja ya. Kita turun di tangga yang berbeda ya teman-teman. Gila banget ini lokasi guys, serius. Karena ya bangunan ini tuh bekas peninggalan masa-masa susah bangsa ini dulu gitu loh ya. Di belakang sini sebenarnya ini udah sempat mau dipancang ya, akan dibangun sesuatu. Karena beberapa bangunan di belakang ini tuh sudah rata dengan tanah ya teman-teman. Nah, jadi tinggal bangunan intinya ini saja yang masih bertahan sampai dengan detik ini ya teman-teman. Karena adanya pelarangan dari dinas terkait rencana perobohan bekas Rumah Sakit Marti Santoso ini. Nah, bisa dilihat ya, di situ ada pancang-pancangnya yang sudah tertancap teman-teman. Tapi ada sisi baiknya ya, karena salah satu bangunan cagar budaya ini bisa tetap kita nikmati, bisa kita tetap lihat sampai dengan saat ini guys. Oke. Benar-benar istimindil ya. Saya suka eksplor lokasi ini. Tapi memang jujur ya, ada perbedaan yang saya rasakan ketika kita berada di lantai bawah ini dan ketika kita masuk ke lantai atas ataupun lantai 2 ya. Langsung terasa banget perbedaannya teman-teman. Kalian boleh percaya atau tidak ya. Oke guys. Gila ini ya, bangunan cagar budaya segede ini dan terbengkalai gitu loh. Wis jantan teman-teman. Ya Allah. Benar-benar sangat disayangkan ya. Ini kalau dilihat dari depan itu sangat cantik banget ya, seriusan. Seperti itu ya. Oke, kita coba mundur ke sisi sini untuk melihat bangunan ini dari jarak jauh teman-teman. Aduh, aku nemu duit ya, Rek. Aku nemu duit 7.000 rupiah. Wih, siapa ya masuk sini ya? Aduh, ini dilihatnya dari mana ya? Oke teman-teman, kita lihatnya dari sini saja ya. Dari titik sini, oke. Nah, kalian bisa lihat ya, mulai dari atas nyampe ke bawah. Kita coba tengok kanan dan kiri. Nah, ini benar-benar bangunan ini masih kokoh, masih cantik banget kalau dilihat dari tepi jalan raya. Salah satu bangunan tertua di Surabaya yang sampai dengan saat ini masih berdiri dengan kokohnya teman-teman. Oke, luar biasa istimewa guys, seriusan. Di depan sini ada kolamnya ya, teman-teman bisa lihat.